Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau cerita, kalau tawaf sekian kali, ya lempar ini sekali-kali, Jama sendiri belum pernah nyampe ke Rono. Salah aja kalau udah daftar mau berangkat belajar ya, biar gak lupa. Sekarang belajar keyakinan aja dulu. Jamaah syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini malam mana ya? Malam apa? Malam apa? Iya, malam takbir Idul Adha. Malam kurban. Ya, nggak bisa kurban sapi kali kambing. Nggak ada kambing korban perasaan juga nggak apa-apa. Daripada nggak ada dikorbanin. Tapi mari kita maknai dan kita pelajari, ya, hakikat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selama ini selalu yang kita dengar dan yang selalu disampaikan oleh para mubalik, para kiai, atau khutbah-khutbah di saat sholat Idul Adha tentang bagaimana besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai mengorbankan putranya yang namanya Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim sampai mendapat julukan Khalilullah, yang artinya apa itu? Kasih. Hah? Kasih. Artinya kekasih, bukan suatu gelar yang main-main itu. Ketika seseorang sudah mendapat gelar kekasih, maka dia jangan sekali-sekali mengecewakan hati orang yang telah menganggapnya dia sebagai kekasih. Nah, kadang kita hanya diajarkan kepatuhannya, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Betul nggak gitu kan? Kan gitu. Garis besarnya kan di situ. Sehingga ketika sama Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim demi mewujudkan cintanya Allah, Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar mana? Kan gitu keterangannya ya, yang kita sering didengar. Tapi Nabi Ibrahim rela, Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Tapi buat Abah, bukan di situ penilaiannya. Justru Abah melihat betapa patuh dan taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Ketaatan dan kepatuhan ini muncul, hadir di dalam hati seseorang ketika nilai cinta seseorang itu, loyalitasnya akan naik terhadap yang dicintai. Orang tidak akan patuh secara totalitas ketika dia tidak mencintai pula secara totalitas. Maka pantas kalau Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Kalau kita pikir secara akal sehat, sebenarnya perbuatan Nabi Ibrahim itu perbuatan salah. Iya benar? Benar apa enggak kalau motong anak ini? Yang tak habis pikir lagi perintah Allah lebih salah lagi. Coba masa Tuhan model apa itu? Kalau kita pikir secara akal, Tuhan model apa? Masa yang tadinya diperintahkan suruh menyampaikan keimanan, mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, kok tiba-tiba diperintah suruh motong anaknya? Bener nggak kira-kiranya? Saya tanya dulu, bener apa enggak? Hukum yang mana yang membenarkan? Syariat yang mana yang membenarkan? Dan agama yang mana yang membenarkan? Tuhan yang mana yang membenarkan motong anak itu? Betul. Mari saya cari benang merahnya, biar tidak cuma dengar cerita cintanya Nabi Ibrahim luar biasa. Bukan, ya, itu adalah sebab dan akibat ketaatan Nabi Allah Ibrahim. Betul. Sehingga membuahkan sebuah cinta yang luar biasa
dan di dalam cinta itulah tercipta yang namanya kepatuhan yang luar biasa. Ayo saya ajak mikir bareng-bareng. Anggaplah semuanya apa ini Nabi Ibrahim umpama. Kan cuma perumpamaan, jangan salah tafsir. Nanti disebarluaskan ngaku Nabi lagi. Diperintah oleh Tuhan, hai Ibrahim, ajaklah manusia untuk iman kepada Allah. Cegahlah manusia untuk berbuat kemungkaran dan kedoliman, termasuk dilarang membunuh. Larangan agama enggak itu? Sudah Nabi Ibrahim sampaikan dakwah itu kemanapun beliau pergi, mendakwahkan kepada umat manusia agar beriman kepada Allah dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, termasuk kezaliman, membunuh, menyakiti orang lain. Kok tiba-tiba Allah perintahkan, hai Ibrahim, sembelihlah Ismail. Apa kira-kira orang yang mendengar ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, pengikutnya kira-kira gimana itu? Bentar dulu, ini kira-kira Ibrahim bener kasih Nabi kan? Ini kita diajarkan iman, tadinya diajarkan tidak boleh berbuat kezaliman, membunuh, berbuat dosa. Kok tiba-tiba Nabi Ibrahim katanya dapat perintah Tuhan suruh menyembelih anaknya? Ini kalau anaknya nggak suruh sembelih, bisa-bisa kita juga disuruh potong ini. Ini secara akal. Kalau Ibrahim itu terjadi di zaman sekarang, mendapat perintah itu, dia mikir, wah ini setan ini. Wahyu dianggapnya setan. Tapi karena seorang nabi, itulah bentuk ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim. Di sini pula lah kebenaran daripada makna khairihi wa sarrihi minallah. Wah, baik dan buruk itu datang dari Allah. Satu ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berbuat baik, lalu satu ketika Allah menghendaki Nabi Ibrahim untuk melakukan satu pembunuhan besar terhadap putranya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak punya keraguan sedikit pun untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kalau memang ini sudah perintahmu, apapun aku lakukan. Lakukan Nabi Ibrahim. Sehingga setan menggoda, sehingga terjadi simbol atau simbol permusuhan antara manusia dengan setan, antara Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar dengan yang sekarang dikenal dengan melempar apa namanya? Nah, melontar itu artinya misalkan ngedikin setan. Nah, kasihan setan yang di situ tuh, pada pinjol semua. Pokoknya kalau sudah lebaran haji begini, setan sudah susah yang di sana itu. Nah, waduh, habis di kepala saya pinjol semua nih. Orang yang sana pada lemparin semua. Makanya kalau lempar jangan gede-gede ya, kasihan ya. Dilanjut ya. Ini seorang nabi, karena itu suatu perintah dari Allah, dia rela menghadapi risiko apapun dengan umatnya yang dia hadapi. Tapi karena Ibrahim itu menjalankan tanpa keraguan sedikit pun. Maaf saudaraku, bukan berarti Nabi Ibrahim begitu menyembelih Ismail itu baru akan lalu diganti oleh kambing, kan begitu ceritanya? Belum, bukan, sudah dilakukan. Jadi Nabi Ibrahim begini digorok, sudah digorok tapi nggak mempan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu bicara dengan pedang itu, hai pedang, kenapa kau tidak mempan? Padahal aku melaksanakan perintah dari Allah. Maka pedang itu menjawab. Jadi setelah kesel, ditebaskan ke mana? Ke batu, belah itu batunya, saking tajamnya itu pedang. Lalu Nabi Ibrahim bicara dengan pedang itu, hai pedang, kenapa kamu tidak mempan? Padahal aku melakukan ini atas perintah Allah. Maka jawabnya si pedang, ya Nabi Allah Ibrahim,
Aku pun diperintahkan oleh Allah untuk tidak mempan kepada Nabi Ismail. Jadi sama-sama dapat perintah. Pedang diperintah oleh Tuhan, oleh Allah, hai pedang, jangan bersama dengan Allah memerintahkan api di saat membakar Nabi Ibrahim. Betul. Jadi Nabi Ibrahim itu kisahnya besar-besar itu. Itu artinya, wahai saudaraku, kalau kamu betul yakin benar kepada Allah, kenapa kamu ragu untuk menjalani apa yang telah Allah kehendaki atas kamu? Kalaulah memang hidup ini harus miskin, kenapa kau harus mengeluh dengan kemiskinan itu? Kalau memang kamu beriman kepada Allah. Ini kalau kita ibaratkan Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya, kalau dikiaskan dengan kehidupan kita, sama dengan misalnya, ya, apa itu tidak satu bentuk kesusahan? Kesusahan bukan itu? Wah, kesusahan besar itu. Masalah besar. Masalah besar apa enggak? Wong kita ngelempar ayam ke tetangga saja mati jadi masalah. Apalagi anaknya itu dipotong. Yang potong Nabi lagi, utusan. Ini masalah. Tapi karena dia dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu, dia jalankan itu semua, sehingga masalah pun menjadi bukan masalah. Justru menjadi contoh teladan, diabadikan sepanjang zaman, menjadi ikutan dan panutan umat manusia. Seberapa besar iman, cinta, dan patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Ini yang luar biasa, wahai saudara. Kita jangan cuma cerita, jangan cuma beli sapi dikorbankan, ya, beli kambing dikorbankan. Kita pelajari makna dari itu semua. Ketika kamu bekerja mengumpulkan uang rupiah demi rupiah terkumpul, lalu distempel sudah dianggap mampu, maka keluarkan dari semua itu. Kamu beli kambing, beli sapi, rela nggak kalau kamu beli sapi? Berarti sebagian dari harta itu keluar nggak dari kamu? Keluar nggak? Keluar nggak? Lalu kenapa? Ketika dalam usahamu terjadi satu penurunan, kok kamu itu tidak marah? Kan termasuk bagian dari pengurangan harta. Betul? Tidak perlu jadi nabi, tidak perlu jadi rasul, karena rasul sudah tidak ada tambahan lagi. Tapi pelajari dan ikutilah rasul. Jangan cuma diakui, jangan cuma kamu ikuti sebagai umatnya, tapi ikutilah apa-apa yang telah menjadi bagian dari keimanan, ketaatan dan kepatuhan daripada para nabi itu sendiri. Betul dah? Setuju dah Bu? Nah, suatu contoh kayak jamaah. Jamaah ini yang tidak sedikit, jamaah itu ditimpa masalah. Saya berani bertaruh. Betul enggak? Masalah kadang yang ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, kelar yang satu datang tiga kelar 10 yang datang. Bener nggak itu? Udah jujur aja udah. Gak usah ditutup-tutupi. Iya pada. Karena itulah kehidupan. Maka dengan apa kamu akan membentengi keadaan itu? Dibentengi dengan doa, dibentengi dengan akal, dibentengi dengan kepintaran, mau dibentengi dengan kemampuan? Tidak bisa, wahai saudaraku. Kau tidak akan mampu kalau kamu bentengi dengan kepintaran kamu. Ketika terjadi masalah datang bertubi-tubi, kau tidak akan sanggup untuk menghadapi masalah itu kalau cuma kamu hadapi dengan apa? Modal bandar kamu. Ketika masalah itu datang silih berganti. Tapi ketika kau menyiapkan dirimu dengan pasrah dan keimanan kepada Allah, disitulah semua masalah yang terjadi akan tertahan di luar hatimu, tak akan mampu untuk mempengaruhi iman dan keyakinan kamu. Ya pada, kalau cuma kamu tahan dengan ilmu, ditahan dengan amalan, ditahan dengan wiridan, mau jebol wiridan kamu itu. Iya apa tidak? Iya apa tidak?
Kadang orang yang stres juga orang yang berilmu. Sehingga ada bahasa mengatakan kebanyakan ilmu. Bukan, karena masalah yang terjadi dihadapi dengan ilmunya. Ketika ilmu sudah mentok, stres akibatnya. Setuju? Tapi buat jamaah menakib, karena sudah membentengi yang tadinya sakit tidak mau berangkat, sudah pamit duluan, ada berangkat juga. Kenapa? Kenapa kok begitu? Ya itulah tanda-tanda satu kemenangan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu dapat diri sendiri. Jangan cuma diartikan hawa nafsu itu yang ingin begitu. Kemudian perempuan bahimul ngajeng. Bukan itu. Itu nafsu. Itu hawanya nafsu itu. Nah, kalau hawanya nafsunya dihilangkan, diganti dengan hawa Allah, ngajeng aja. Makanya gantilah, bunuhlah hawa nafsumu biar berganti dengan hawa Allah. Dan selama ini hawa nafsu identiknya dengan itu. Hah? Kita harus bisa memerangi hawa nafsu. Laki-laki yang mana? Hah? Ustadz yang mana? Ketika melihat sesuatu yang celing, tersingkap sebelah sampai ke sini. Saya ingin tahu. Kalau nggak ngajeng potong jariku. Kalau memang nggak ngajeng berarti memang sudah important. Biar dia Habib, malah Habib tambah besar hidupnya. Nah, disinilah kadang kita nggak paham apa itu hawa nafsu. Iya pada nafsu itu hawa nafsu terbagi menjadi 4. Ada nafsu mutmainnah, ya. Ada nafsu amarah lawamah, nafsu lawamah amarah sufiyah mutmainnah. Ya. Apa nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu nafsu apa? Lupa saya. Hawa keinginan untuk yang enggak ini, yang enggak baik. Nafsu amarah itu ya amarah lah. Nafsu sufiyah dan mutmainnah, ya kebaikan. Jadi semuanya yang harus diperangi. Apa maksudnya? Bukan ditiadakan. Tidak bisa ditiadakan nafsu lawamah amarah. Itu sudah menjadi kodrat manusia yang memang sudah ditempelkan oleh Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini harus dibuang. Tidak bisa. Tapi bagaimana dipelihara, tapi hawanya dirubah gitu loh. Lawamahnya senderkan kepada Allah, amarahnya senderkan kepada sufiyahnya, senderkan kepada mutmainnahnya, senderkan kepada. Ketika ada kebaikan dalam dirimu, tidak lagi dirimu yang mengakui itu, tapi inilah Allah. Betul tak ini? Kira-kira benar apa enggak? Oh, ini harus diperangi, harus dibuang jauh katanya. Mau dibuang kemana? Gimana caranya buang? Gimana caranya buang? Hah? Kita harus sabar. Ya, masalah apa yang kita dengan sabar? Sabar itu kayak apa? Apa kira-kira seorang suami akan sabar terus ketika istri itu nyocok setiap hari? Hah? Apakah diamnya itu termasuk bagian dari sabar? No. Maka saya katakan, diamnya bukan wujud kesabaranmu, tapi bentuk ketakutan.
Iya benda. Sama juga sebaliknya. Tapi tidak perlu saya cerita. Oleh karena itulah wahai jamaah, setiap malam minggu saya tidak pernah lepas bicara soal masalah tauhid. Karena kalau ibadah kamu hanya berdiri di atas iman, iman ini bisa tergelincir wahai saudaraku. Tapi iman ini pondasi daripada iman adalah tauhid. Harus berdiri di atas tauhid. Makanya ada satu kalimat Rasulullah mengatakan ringan dalam bacaan tapi berat dalam timba. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Jangan cuma diartikan dengan kalimatnya. Kalau cuma aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa ribu kali, terus berapa ribu ton itu sudah. Gimana nanti kamu bawanya ke surga? Misalnya pahalanya tuh baca la ilaha illallah satu ton misalnya. Loh kalau ratusan ribu dari hidup sampai mati berapa ribu ton, gimana bawanya kamu? Gak masuk kamu ke surga. Kenapa? Keberatan bawa amal. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah itu berat ringan dalam ucapan, akan berat dalam timbangan kalau kamu masuk di dalam la ilaha illallah. Bukan hanya dalam ucapan la ilaha, tidak ada Tuhan saja tidak ada, betul tidak? Illallah, kecuali Allah itu yang ada. Apalagi masalah, benar nggak? Masalah itu tidak ada, yang ada Allah. Masalah semua itu ada karena Allah. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya itu, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada gerak dan diam kecuali gerak dan diamnya Allah. Tidak ada penglihatan kecuali penglihatan Allah. Tidak ada pendengaran kecuali pendengaran Allah. Itu baru namanya ringan ucapan, berat dalam timbangan, ketika rasamu berada di dalam itu. Tidak ada penglihatan kecuali penglihatan Allah. Kau tak akan bisa melihat karena ada melihat dengan penglihatannya, mendengar dengan pendengaran. Makanya Abah pernah bilang, jika kamu menemukan Allah di dalam penglihatanmu, maka akan dibutakan penglihatanmu oleh Allah. Jika kau menemukan Allah dalam penglihatanmu, maka Allah akan butakan penglihatanmu dari selain Allah, kecuali kau hanya melihat Allah saja. Tapi jangan takut kalau dia buta-buta apa begini. Artinya apa yang kau lihat itu semuanya akan disandarkan kepada Allah. Melihat turis pakai sempak, nah karena sudah penglihatan Allah, dia mengatakan Allah mau bisa banget ya bikin turis pakai telentang di pasir tadi, ditambah lagi sama apa gitu kalau digigit, wah ini yang dimaksud ya. Jadi kalau sudah seperti itu nanti tidak lagi mengkambing hitamkan orang. Iya benda, melihat tetangga yang begini, dia bilang Allah memang serba bisa. Bisanya di mana? Tuh lihat tuh tetangga, sebelah kirinya ustaz, sebelah kirinya tukang judi, komplit. Benar apa enggak? Maksudnya itu rumah tetanggaan, dempet lagi rumahnya. Kalau malam Jumat di ustaz itu yasinan, malam minggu di sebelahnya itu main domino. Kalau orang cuma melihat Allah, kalau tidak tahu, tidak melihat bahwa itu adalah bagian daripada kehendak, maka dia mengatakan memang tidak punya otak itu orang.
Udah tahu kakaknya Ustaz, malam Jumat main pengajian, masa malam minggunya buka judi lagi di sini. Tapi bagi orang yang sudah melihat dengan penglihatan Allah, dia tersenyum ketika melihat kejadian seperti itu. Lalu dia mengatakan, Subhanallah. Iya, maha suci Allah. Suci itu berarti ya suci, tidak ada kekurangan. Sebelah kanan dia bikin Ustaz Yasinan, sebelah kirinya dia bikin saudaranya itu buka domino. Sempurna Tuhan menciptakan. Karena melihat dengan penglihatan tuh, kalau melihat dengan penglihatan mata hukum, memang otak dia tuh mana sih? Nah, ini bedanya. Jika kau melihat penglihatan dengan hukum, maka yang terjadi gampang menyalahkan orang. Selalu mencari-cari kesalahan. Oh, betul nggak? Betul nggak? Ada nggak hukum mencari kebenaran orang? Nggak ada. Yang dicari kesalahan orang. Buktinya, pengajian di sini nggak pernah dilihat pengajiannya. Yang dilihat apa istrinya banyak, gimana itu? Yang dilihat pengajian kok nyanyi, lalu ditanya nggak dibaca. Gimana tuh bukunya pengajian masak nyanyi? Laki perempuan kok kumpul. Dia nggak melihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak dengar itu. Betul nggak? Betul atau betul? Dia nggak dengar waktu kita tuh. La ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Ini nggak dibahas. Yang dibahas bagaimana? Jangan terkejut dengan kata cintaku, karena cinta itulah hartaku, karena cinta itulah nafasku. Ini yang dibahas. Betul? Betul apa enggak kira-kira? Benar apa benar? Maka dari ucapan saya ajak, ayolah supaya kita damai hidup dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas. Ya, gimana? Ya ayyuhan ladzina amanu. Gimana ya? Lupa saya. Oh ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah. Benar enggak gitu? Wahai manusia, telah aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya saling mengenal di antara kamu, bukan saling bermusuhan, supaya saling berbagi. Inna akramakum indallahi di antara kalian itu sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling disebut dengan situ. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang haji sekian kali, orang yang umroh tiap bulan sekali. Sebutnya, jadi sebut apa enggak? Orang yang paling takwa. Bahkan Quran sendiri, surga itu sendiri katakan al-jannatu lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang takwa. Tidak ada al-jannatu iddat kiai misalnya. Ya. Habib gitu. Ustaz, enggak ada jaminan. Yang terdapat jaminan dari Allah masuk surga ada dalam surga itu al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang takwa kepada Allah. Seperti Abah katakan, ketakwa itu maknanya adalah orang takluk tunduk kepada Allah. Ketakwaan tidak bisa diukur dengan sholat 5 waktu. Ketakwaanmu tidak bisa diukur dengan puasa bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Ketakwaanmu tidak bisa diukur dengan haji kamu. Tidak bisa itu bukan satu bagian sebagai tolak ukur ketakwaan, bukan.
Takwa itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Takwa itu menjadi rahasia kamu kepada Allah. Itu. Saya mau cerita satu contoh. Di zaman Nabi Musa ada seorang pembunuh, penjudi, penzina, ya, pokoknya rusaknya orang. Lalu dia meninggal dunia. Karena masyarakat itu tahu bahwa ini orang rusak, bahkan di stempel ini orang durhaka kepada Allah. Lalu jenazah mayat itu diabaikan, dilempar begitu saja di tumpukan sampah. Ketika itu terjadi, maka Allah perintahkan memberitahu kepada Nabi Musa alaihis, ya Musa, cobalah engkau rawat ya Musa. Di situ ada hambaku, ada kekasihku, tapi disia-sia. Singkatnya seperti itu. Datanglah Nabi Musa itu, begitu melihat itu adalah tumpukan sampah, bertanya Nabi Musa kepada orang-orang kampung yang ada di situ, hai Fulan bin Fulan, kenapa Fulan ini meninggalnya? Kok tidak ada satupun orang yang mau merawat jenazahnya? Wah, ini tukang judi, wahai Musa. Tanya kepada yang satunya lagi, oh ini penzina, ini adalah rampok, ini adalah bajingan. Maka tidak ada sedikit pun kebaikan yang dia lakukan. Lalu Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, menurut keterangan orang kampung, orang ini orang rusak, penjudi, penzina, pemabuk, pemerkosa, pembunuh. Lalu kenapa kau katakan ini adalah hambamu, kekasihmu, walimu? Lalu apa katanya Allah? Ya Musa, dia sangat menyadari dan dia sangat meyakini dari sumsumnya, dari darahnya yang mengalir, detak jantungnya, rasanya, semuanya menyatu. Dia mengatakan antara darahnya, tulangnya, dagingnya, sumsumnya mengatakan, ini semua adalah takdir Tuhanku dan aku rela menerima semua ini bagian daripada takdir yang harus aku jalani. Itu saudaraku. Itu Musa. Di sini kita berpikir, wahai saudaraku. Makanya jangan gampang-gampang kita tuh mengolok-olok orang, memvonis orang. Wah, itu orang begini itu ahli benar. Jangan, wahai saudaraku. Karena kau tidak tahu hati dan rasa orang itu kepada Allah. Karena rasa tidak bisa dilihat. Iya apa tidak? Rasa nggak bisa dilihat. Rasa nggak bisa dilihat. Ada 10 orang saya kasih, misalnya ya, nih ada makanan atau taruhlah misalnya nasi padang, ya, 10 bungkus nasi padang dengan lauk dan sayur yang sama, lalu dimakan oleh 10 orang satu persatu. Lalu kamu tanyakan satu persatu, bagaimana rasanya nasi ini? Wah, nasinya terlalu berat. Ditanya yang satu gimana? Oh begini. Tidak akan sama satu dengan yang lain. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Itulah rasa. Maka dari saya mohon kepada jamaah, janganlah kamu itu memvonis, atau kalau ada tetangga kamu yang begini begitu, orang menjadi apa? Sudah jelas jadi begitu masih ditanya. Ya, kembalikan itu kepada Allah. Yang namanya takwa, yang namanya pasrah, yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sesuatu yang terjadi kepada kamu. Terjadi sesuatu kepadamu, kamu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Bahkan apa yang kamu lihat, katakan dalam rasa dan hatimu dengan keimanan kamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau terjadi sesuatu ke kita baru innalillah. Begitu ada orang lain bertikah, dia nggak mengatakan innalillahi. Ya, mulai sekarang kembalikan semua kepada Allah.
sudah jelas kalimat innalillah itu jelas sekali, jelas sejelas-jelasnya. Tapi kadang kita ragu untuk tenggelam dan meyakini apa yang sebenarnya. Betul jemaah? Betul. Betul apa enggak? Nih jamaah manakib seperti yang Abah bilang tadi. Kadang yang datang sini ada yang ongkosnya pas-pasan. Tapi tetap aja bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar merasa jamaah ini, apa yang kujalani ini, inilah kemauan Allah terhadap aku. Jadi tidak ada kata dan alasan untuk kamu menolak terhadap apa yang Allah kehendaki. Silahkan kamu usaha, silahkan kamu berbuat. Akhir ujung-ujungnya tetap kamu nunggu dan menerima apapun itu keputusan Allah yang terjadi kepada kita. Setuju? Setuju bagaimana ini? Kalau bisa seperti itu, ini yang namanya hidup damai, adem, ayem, tototen. Sholat rajin, duha rajin, sunnah qobliyah ba'diyahnya rajin. Tapi ketika diberikan satu masalah, ketika diberikan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hatinya, dia mencak-mencak alias menolak. Apakah ini yang namanya ketakwaan? Ya? Makanya saya bilang, siapakah wanita soleh itu dan siapakah laki-laki soleh itu? Itu rajin ibadah, anak soleh. Rajin ibadah belum tentu soleh, itu baru amalan soleh. Belum tentu jadi perbuatan soleh. Amalan soleh belum tentu jadi perbuatan soleh. Kalau perbuatan soleh sudah jelas menjadi amalan soleh. Sholat amalan, wiridan amalan, berbuat baik amalan, itu kan amalan, belum tentu jadi perbuatan. Pak Muhtar, lanjut dulu ya. Semoga beliau nyampe ke sini itu karena cinta juga ya. Sabar dulu ya. Kenapa beliau tuh kalau di sana selalu bicaranya seperti itu? Semua yang terjadi ini memang sudah menjadi bagian dari ketentu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolak ketika Tuhan sudah menentukan sesuatu terjadi. Harta tak akan bisa lagi membantu. Teman dan sahabat, saudara tidak akan lagi bisa membantu. Profesi tak bisa membantu. Ketika takdir harus terjadi, tetap harus terjadi. Maka dari itulah sering Abah bilang, siapkan hatimu. Silakan kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan. Usahalah apa yang harus kamu usahakan sebagai bagian daripada ketentuan hidup. Namun siapkan hatimu untuk menerima apa-apa yang telah menjadi keputusan Allah atas diri kamu. Setuju? 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 I love you. Lanjut. Saya kira libur jamaah itu. Kan ini malam lebaran. Tadinya apa memotong sapi 10. Iya bener, memotong 10 ternyata sapinya kabur semua. Jadi gak jadi lah. Jamaah yang sangat saya cintai, ya. Jadi kamu akan tetap bisa istiqomah, ya. Kalau kamu bisa menerima, pasrah, mantap menghadapkan semua apa yang terjadi kepada Allah, maka itulah yang namanya orang istiqomah. Bukan ya, itu tadi. Kalau cuma amalannya istiqomah, siapa saja bisa. Makanya ada yang bilang, apa bedanya? Ya,
Si A dengan si B bacaannya sama, amalannya sama. Sama memang amalannya, tapi nilainya yang berbeda. Itu amalan soleh hanya akan menjadi sebatas amalan dan tidak ada apa-apanya jika amalan itu berdiri dan berbuat atas diri kamu. Tapi perbuatan yang kamu lakukan akan menjadi amal soleh jika kamu melakukan dengan perbuatan soleh berdiri di atas dan atas nama Allah. Nah, kalau sudah atas nama Allah, baru itu namanya perbuatan diamku, dudukku, sholatku, gerakku, ke barat, ke timur, semua senang susah, tidak ada lagi, tidak ada kesusahan, yang ada cuma Allah, tidak ada kesulitan, yang ada cuma Allah. Selesai, saudaraku. Yang ada kesulitan tidak ada, yang ada cuma Allah. Kalaupun ada kesulitan, ya itulah Allah yang memberi kesulitan itu. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kesulitan. Tahu tawon, tahu lebah. Jika kamu ingin memindahkan lebah, pegang tawonnya, pegang ratunya. Di mana ratunya kamu bawa, ditaruh di kamu, masuk semua penuh kepala kamu dengan lebah. Ditaruh di kolor, kolornya penuh lebah. Ditaruh di selenggangan, selenggangannya isi lebah. Kalau ratunya kamu pegang. Paham maksudnya? Paham gak? Siapa ratu? Ratunya ratu kehidupan ini Allah. Ya sudah, gempol aja Allah. Kalau kamu kemana-mana sudah memegang ratu, taruhlah kamu tuh kotaknya, gitu loh. Rumahnya, dalamnya adalah jangan kamu dalamnya. Kamu tuh cuma kotak. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah, itu cuma rumah, isinya harus Allah. Oh, kadang rumahnya kamu, isinya kamu. Sudah, kota bawa itu ratunya lebah itu. Kalau ratunya kamu ada di dalam kota itu, kira-kira lebahnya kemana? Ngikut apa enggak? Ketika lebahnya ngikut, yang dihasilkan apa? Madu itu di Quran disebutkan itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya banda, madu rasanya iya banda. Kalau ratunya lentuk gak? Hah? Enggak marah kan, yang marah anak buah. Gampang sih. Makanya Mas Rasul bilang, ya kemanapun buah-buah vakum nama kuntum, kan gitu kata Allah itu. Dimanapun kamu berada, di situ Allah. Dimanapun kamu duduk, di situ. Kamu berdiri di situ. Kamu diam di situ. Ikut semua. Paham gak ini? Paham gak? Oh, kamu salah. Bukan ratunya yang kamu gembol, kesulitannya yang kamu bawa kemana-mana. Utang kamu bawa kemana-mana, otaknya, tidurnya, ke pasar, mau tidur, kemana-mana utang. Jangan utang yang kamu bawa, jangan masalah yang kamu bawa. Kemanapun kamu melangkah, gembollah dia. Gembolan wis. Kalau katanya apa saya, jasa sana, panggilan cetoke kabulin ibunya. Ngerti artinya? Dasar takut, dasar susana, Allah itu satu, diikuti orang banyak. Setuju? Yo.
Setuju enggak? Yo. Setuju apa enggak? Maka dari itulah wahai jamaah yang sangat aku cintai, tiap malam minggu Allah tas semua itu. Jadi kalau kamu yang sudah istiqomah, ya, makanya sering saya bilang jangan pernah SMS kepada Abah kalau mau menceritakan kesulitanmu. Karena dengan kau ceritakan kesulitanmu itu menunjukkan protes kamu kepada Allah tanpa kamu sadari. Ketika engkau diberi kesulitan, apa doa yang kau panjatkan? Ya Allah, keluarkanlah aku dari kesulitan. Kalau saya telah secara tauhid, saya telah secara hakikat, sama sebenarnya kamu menentang Allah tanpa kamu sadar. Iya benar. Misalnya gini nih, jamaah saya taruh di sini, terus ngomong sama saya, Abah, coba saya taruh di masjid Abah, kan empu saya, itu kan sama dengan penolakan, betul? Jadi yang benar bagaimana, Abah? Ketika engkau diberi kesulitan, kalau kamu doa ya Allah keluarkan aku dari kesulitan, itu amplop emaknya numpuk itu di alas itu. Hampir rata-rata semua doanya orang sedunia seperti itu. Makanya nggak sampai malaikat kesel, paling isinya yang begitu lah. Nggak ada yang lain dari zaman bahula sampai sekarang. Doanya itu dulu. Apanya? Ya Allah keluarkan saya dari kesulitan. Ketika orang ditimpa dengan kesulitan, ketika orang itu berlayar, ya, diceritakan di Quran itu. Ada satu kaum, ya, nah, satu kaum ini di zaman Rasul ketika mendapatkan satu nikmat kebaikan dari Allah, dia puji Allah itu baik, Allah itu Maha Rahman. Tapi ketika dia mendapatkan satu keburukan, yang disalahkan Muhammad, ini gara-gara Muhammad. Lalu Allah bilang di dalam ayat ini, gimana tuh lupa ya? Kun kullu min indillah, katakan Muhammad itu semua dari aku, dari Allah. Ini artinya ketika dia mendapat kebaikan semua berkata alhamdulillah, betul? Tapi ketika kena keburukan, usaha bangkrut, nyalakan suami, nyalakan istri, nyalakan partnernya. Gara-gara itu sih, gara-gara saya belajar ini salah, sehingga usaha saya jadi hancur. Betul nggak? Aturan tidak seperti itu. Kembalikan semua itu kepada Allah. Hasil, rugi, tidak usah kambing hitamkan siapapun. Hilangkan mulai sekarang kambing hitam, karena kebanyakan kambing sekarang putih-putih yang dipotong. Yang banyak kambing hitam itu Indonesia. Di Arab tuh nggak ada kambing hitam. Adanya kambing putih. Padahal dia panas kan ya. Panas tapi kok putih tuh bulunya. Iya pada kambing hitam tuh apalagi yang pendet. Biasanya kalau kambing hitam kebanyakan buat sesajen. Buat tumbal. Makanya sekarang tidak ada kambing hitam, yang ada kambing putih. Artinya apa? Tidak usah kambing hitamkan kesalahan siapapun, tapi putihkan hatimu, kembalikan semua itu. Kul apa berarti? Oh, ya kayak gitulah. Kenapa susah sih? Belum min indillah, ya, katakan semua itu dari Allah. Sudah selesai. Suamimu kawin lagi, katakan ulah, udah maunya Allah terserah mau kawin mau apa kayak gitu aja. Musik-musik amat. Sampai aku ada bodoh gak nyadar. Kok gitu malah? Ini sudah tahu suaminya kawin lagi, kamu panas. Apa untungnya panas? Barang gak untungin kamu kerjain. Iya benar. Biarin aja sudah. Kalau ketahuan gua nggak tahu.
Oh, kadang sampai salah, cari ingin tahu lagi. Ya salah kamu sendiri. Udah tahu duri kamu masukin. Sudah tahu api kamu korek-korek. Panas tangan kamu. Ya kan begitu. Pokoknya terserah lah. Mau kawin ngapain pergi pulang ke rumah. Ya, pokoknya pistolnya jangan ditinggal, selesai. Kalau pistolnya ditinggal baru saya marah. Itu aja. Kamu sudah tahu lagi, maka saya di buku saat itu ada saya tulis begini. Ah, ngapain saya mikirin kesulitan? Sulit gak pernah mikirin saya. Ngapain saya pusing-pusing mikirin hidup? Hidup gak pernah mikirin saya. Jadi saatnya sekarang saya dunia saya balik. Aku tak akan lagi memikirkan sulit, biarkan sulit yang mikirin saya. Tahu sampai sulit dipikirin, menurutnya nggak mau kan? Iya kan? Udah. Jadi mulai saat ini aku tidak lagi memikirkan kesulitan. Sulit kita pikirkan jalan keluarnya sampai mati-matian. Sementara sulit itu tidak pernah mikirin kita, bahkan apalagi memilih jalan keluar. Pernah nggak sulit membuat dia memilih jalan keluar ke kamu? Ya enggak. Semakin dipikir semakin sumpah. Kan balik aja udahlah, hai kesulitannya. Mulai saat ini saya nggak ogah mikirin kamu. Aku tak pikir kamu tak pernah ngasih jalan keluar ke saya. Terus gimana? Udahlah, lu aja yang mikirin gua. Bukankah Tuhan mengatakan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidak menciptakan kehidupan dunia ini melainkan hanya untuk permainan belaka. Orang takut di penjara. Pada orang takut di penjara, ingat, orang di penjara itu bukan berarti orang yang bersalah. Orang yang di luar penjara bukan berarti orang yang tak bersalah. Lalu siapa orang di penjara? Yang memang takdirnya dia di situ. Itu selesai. Benar enggak? Orang yang di penjara bukan berarti mereka orang yang bersalah. Orang yang bebas dari penjara, orang yang di luar penjara bukan berarti mereka orang yang tak bersalah. Tapi itulah suratan takdir yang harus mereka terima kalau mereka nyadar. Iya pada, iya pada. Makanya Roma Irama mengatakan, apa kata Roma Irama itu? Kehidupan, gimana? Kehidupan dalam dunia ternyata tiada sempurna. Keadilan oleh manusia terkadang tiada sempurna. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, begitulah dunia. Iya benar. Ya. Itu kata Roma Irama. Kini aku menjalani hukuman hanya karena fitnahan. Itu kata Roma. Ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Salah itu namanya Roma. Yang benar, kini aku menjalani hukuman karena fitnah, bukan begitu. Kini aku menjalani hukuman karena memang sudah takdir Tuhan. Ternyata takdir Tuhan itu tidak bisa dicegah, gitu kan? Itu yang benar. Menjalani hukuman bukan karena ABCD, menjalani hukuman semua ini memang sudah suratan garis takdir Tuhan. Maka di hukuman pun dia jadikan bagaikan surga. Di hukuman dia bisa tertawa. Kenapa? Karena nggak merasa di penjara. Apa yang dia rasakan? Saya di sini kan menikmati takdir. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Bu, kalau kamu lari dari takdir, kamu makin terhukum dengan perasaan takut kamu sendiri. Contoh,
Ini satu contoh. Kamu punya masalah, sehingga harus berurusan dengan polisi. Kamu kabur. Semakin kamu kabur, kamu semakin tersiksa. Hadapin saja itu sudah sebagai bagian dari garis takdir kamu. Selesai sudah masalah. Ya pada ini, maka dari saya bilang kepada jamaah, tidak ada manusia yang jelek di dunia ini, semua itu baik. Tidak ada yang jelek, semua itu baik. Musuh, iya tergantung kacamata yang kamu pakai. Kalau kacamatamu itu ada dua, sebelahnya putih, sebelahnya hitam, ya udah, manusia itu hitam putih. Kalau kacamata kamu hijau, semua itu kelihatan hijau. Kalau kamu pakai kacamata putih, baik semua orang. Makanya kenapa waktu pakai ihram itu nggak boleh pakai baju macam-macam? Itu bukti pada hakikatnya manusia itu putih semua, baik semua, nggak ada yang jelek. Ayo contoh, rampok datang ke sana, pembunuh datang ke sana. Begitu di situ pakai baju apa? Pakai baju apa di saat ihram itu? Dikala apa pakaian ihram itu? Dikala apa? Nah, iya dikala apa pakaian baju ihram? Hah? Dikala haji wukuf dia pakai itu semua. Ada rampok berangkat haji. Padahal berangkat hajinya itu lari saja dari kejaran polisi. Bagiannya apa? Bagiannya apa? Putih juga. Mana itu wahai para haji? Sorban putih di kepalamu. Nah kan gitu ya. Bukan buat gagah-gagahan, maknai kamu datang di situ. Wukuf tanpa jahitan, pakai baju ihram tanpa jahitan. Supaya apa? Supaya gampang melepasnya, rasa pakai kancing. Ngerti maksudnya? Iya, biar gampang melepaskan dirimu dari dirimu, sehingga dengan mudahnya kamu akan mengenal Tuhan kamu. Iya benar. Setuju? Setuju? Nggak ada yang jelek, baik semua. Yang jelek itu tergantung dirinya. Katanya Allah, sebaik-baik perbuatan datang dari sejelek-jelek perbuatan datang dari dirinya sendiri. Di Quran loh, sebaik-baik perbuatan itu yang datang dari, seburuk-buruknya perbuatan yang datang dari dirinya. Di situ nggak disebutin seperti apa perbuatannya itu, kecuali sebaik-baik perbuatan datang dari Allah, misalnya ngaji, gitu ya, sholat. Itu nggak disebutkan. Sebaik-baik perbuatan itu datang dari Allah. Seburuk-buruk perbuatan itu datang dari dirinya. Baik sholat itu, tapi merasa dirimu yang sholat maksiat, jelek itu. Ini kalimatnya. Harus sadar. Maka kamu datang ke sini, jangan merasa diri kamu yang mendatangkan kamu ke sini. Rasakan itu Allah yang mendatangkan kamu. Setuju? Supaya duduknya kamu itu, kalau kamu rasakan semuanya Allah, itulah perbuatan baik. Kalau kamu sandarkan perbuatanmu kepada Allah, maka jadilah perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik. Tapi kalau perbuatan kau sandarkan kepada dirimu, jadilah perbuatan yang jelek. Oke, cukup ya, cukup. Kita doakan. Mana Pak? Boleh kita angkat. Ya kita ganti ya. Semoga beliau diberikan sehat ya. Amin. Beliau masih penasehat jamaah Manaqib. Benar Bang? Dewan penasehat. Jangan tanggung-tanggung mengakui. Ya. Kalau ada begini, tanggungan enggak. Siapapun dirimu, sekali kau dewan penasehat, apa yang bajingan sekalipun, kau tetap adalah dewan penasehat. Karena apabila begitu cinta itu bicara, aku tak akan melihat siapapun kamu. Betul? Betul? Hatta orang mengatakan kamu itu adalah Musa,
Hatta orang mengatakan kamu bajingan, rampok, pembunuh, tapi ketika cintaku tumbuh atas kamu, maka aku katakan I love you. Maka aku katakan kau adalah cintaku, you're my love. Kamu adalah cintaku. Walaupun jelek kamu kata orang, betul? Betul? Cinta itu harus begitu. Jangan gini, jangan tanggung-tanggung lah. Jangan kamu berucap cinta kalau kamu takut dengan resikonya. Resiko orang bercinta, siap menerima apapun yang ada dan terjadi bagi orang yang dicinta. Banyak yang bilang, kamu mengatakan kepada Allah, hey jamaah, I love you. Hey jamaah, I love you. Hey jamaah, I love you. Kamu bilang, I love you to Allah. Wah, I love you. Ketika kamu melihat aku di warung remeng-remeng, apa kata-kata kamu? Bohong. Apa kata-kata kamu? Benar. Masih I love you? Apa ada di warung remeng-remeng? Ketangkep polisi. Hah? Kira-kira apakah kamu takut mengatakan itu guru saya, itu bapak saya, itu kiai saya? Kali mana? Wah nyesel saya. Kira-kira gimana? Memang itu namanya iman yang luar biasa. Karena sesuatu tidak akan terjadi sesuatu jika Tuhan tidak menghendaki. Kamu boleh duduk menjaga kerangkeng diri kamu supaya tidak ke situ, tapi Tuhan menghendaki jebol kerangkengnya. Itu kok repot-repot. Oleh karena itu, jangan membawa kesulitan, jangan mikirkan kesulitan, jangan mikirin masalah, biarkan masalah itu yang mikirin kamu. Beras gak punya, kau jadi mikirin, biar aja beras jadi mikir kamu. Setuju gak? Yo. Setuju gak? Ayo coba kita renungkan baik-baik. Kamu punya masalah, semakin kamu pikir masalah kamu selesai gak? Ya. Hah? Selesai gak? Tambah gak selesai, tambah lagi masalah. Tadinya masalah cuma satu, dipikirin, akhirnya nambah lagi masalah, berantem sama suami, nambah lagi sudah. Masalah belum kelar, nambah lagi suami kawin lagi, aku pusing. Masalah utang di bank belum kelar, masalah ini belum kelar, ditambah lagi masalah yang ini dan yang itu. Kalau dipikir itu pusing, maka dari itu mulai sekarang biarkanlah dunia yang pusing memikirin kita. Bisa enggak? Jangan cuma tepuk tangan. Habis tepuk tangan SMS apa lagi? Bah, gimana tanah saya kok belum laku? Wah iya, baru. Ngapain mikir tanah yang belum laku? Biarin aja tanahnya mikir mau dijual itu aja. Tuhan itu lebih tahu, ya. Allah tidak akan memberi kepadamu apa yang tidak akan Allah beri. Tidak menjadi kemampuan kamu, di luar batas kemampuan kamu. Percayalah itu. Apa yang terjadi kepada kamu itu takaran kamu. Iya pada? Iya pada? Kamu punya orang Arab, ya ukurannya orang Arab. Makanya kalau orang Indonesia jangan coba-coba dengan orang Arab. Begitu selesai dengan orang Arab, dengan orang Indonesia udah kayak kereta masuk terowongan. Apa yang tidak tahu, apa cuma cerita doang. Ya, ayolah, biar ada hasilnya ya. Saya ingin melihat jamaah itu walaupun ada masalah tapi tetap dia tegas, seakan-akan tidak ada masalah, gitu loh. Nah, dulu misalnya kamu pernah punya mobil, misalnya pernah punya mobil 10, tiba-tiba usahanya bangkrut, tinggal 1, dipikirin yang 9 ini, ngapain dipikirin? Iya benar.
Barang sudah nggak ada, ngapain dipikirin? Nikmatin saja yang tinggal satu. Betul? Justru kalau misalnya kamu punya mobil, motor mau ditarik, ngomong kamu sama motornya. Hei motor, kamu kira saya sedih tinggal kamu? Ya udah sama. Gak sedih ya, kamu bikin pusing aku. Ada motor mau ditarik nangis. Ada kata motornya tambah manja motornya itu. Hah? Begitu motor mau ditarik, ngomong sama motornya. Hei motor, tahu nggak? Kamu kan jangan duluan ngaji sama gua. Kenapa kamu mau ditarik? Ya sudah sama. Gak sudi saya mikirin kamu. Ternyata kamu gak mau diajak ngaji. Udah sudah. Nanti saya mau beli 10 kayak kamu. Praktekin ya. Iya harus begitu. Ini menyikapihi. Di sini iman yang bermain, bukan akal yang bermain. Ketika masalah itu yang ada, akal kamu yang bermain, pusing tak karuan. Tapi ketika suatu masalah terjadi, iman kamu yang menguasai, maka hidup ini tak akan ada arti. Semua tak akan ada masalah. Betul? Betul? Tergantung. Apakah kamu memainkan hidup ini dengan iman, atau kau akan memainkan hidup ini dengan akal dan pikiran? Jadi iman yang harus memainkan, gitu loh. Iman yang harus di depan, akal harus ada di belakang. Kalau akal yang di depan begitu kepentok, ada galuh-galuh gitu. Tapi kalau iman itu sekecil apapun celah, itu iman bisa masuk. Betul? Tapi kalau akal, sesuatu yang sudah tidak terukur, maka ini akan membuat pusing kita. Ayo contoh, kamu punya utang 10 juta, ya, usaha bangkrut, ya, penghasilan sebulan cuma 300.000. Akal yang lain bisa-bisa minum baygon, rumah kontrak, boro-boro yang namanya kulkas, ya, uang tempat minum aja pakai ceret, utang 10 juta ditagih tiap hari. Kalau akal yang lain, besoknya ditagih kamu sudah kaku minum baygon. Betul nggak? Kalau akal yang lain. Tapi kalau iman yang main, dia tersenyum. Ternyata Allah itu hebat. Nah, hebatnya di mana? Tahu saya rumah kayak begini, kontrak lagi, bukan pakai dispenser, pakai ceret, masih ada orang mau tangin saya 10 juta. Akhirnya kamu didagangin terus sama yang mau tangin tiap hari. Hebat, yang kaya datang ke yang miskin, luar biasa. Gitu. Nah, kalau yang miskin datang ke yang kaya, turun derajat kamu. Tapi kalau yang kaya datang ke yang miskin, naik derajat kamu. Tanya tetangganya, itu yang datang terus itu siapa? Oh biasa punya duit sama saya itu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya. Apa yang datangnya dalam hidup, ya. Jangan asal telan, benar nggak? Ambil isi dan campakkanlah kulitnya, betul. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Campakkan buruknya, ambil baiknya. Mana buruknya? Kalau akal yang mikirkan ini keburukan. Tapi kalau iman yang menerima kenyataan, maka ini adalah kebaikan. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan jamaah lagi. Luar biasa, luar biasa. Yuk nyanyi yuk. Kalau mau salaman, udah deh, kalau 2.000 jangan dong salaman pertama. Kumpulin dulu kalau di 10.000 salaman gitu. Saya gak amat kamu. Aku udah capek, pinggangnya sakit, 1.000. Kalau masih 1.000 kumpulin dulu. Ntar kalau sudah 50.000 baru salaman. Enggak canda apa jemaah, ya. Hah? Ya memang takdir, ya takdir sih takdir, tapi ngerti dong. Takdirnya yang harus ngerti sama saya. Karena saya sudah tahu takdir, takdirmu yang nggak ngerti ke takdirku.
senang, aku senang. Itulah adalah jin. Itu adalah jin. Yang penting itu aja. Engkau senang, aku senang. Engkau bahagia, aku bahagia. Tapi jika aku susah, kamu jangan ikut-ikutan susah. Kenapa? Kamu aja bawa susahnya sendiri gak sanggup, apalagi bawa susahnya saya. Benar. Jika aku menderita, kamu tak usah ikut menderita. Tapi deritamu akan menjadi penderitaanku, bahagiaku akan menjadi bahagiamu, bahagiamu akan menjadi bahagiaku. Tapi deritaku tak akan menjadi bagian dari deritamu. Biarkanlah deritaku akan aku bawa sendiri, karena ini adalah takdir untukku, bukan untuk kamu. Beda dengan kamu. Makanya apa terima, walaupun kamu datang, aduh, kenapa? Suami saya kawin lagi lah, itu berarti deritamu kan diberikan ke Abah. Kamu punya utang datang ke Abah. Tapi saya kenapa? Juga saya beritanya sama siapa? Sama Bang. Saya kira mau tarik slender. Kenapa mau ditarik? Punya utang Bang. Terus nggak bayar sekian bulan. Ya wajar ditarik, kamu nggak bayar. Betul. Tapi pernah nggak saya cerita sama kamu? Jamaah, doain Abah ya. Apa bikin kami lagi? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi kalau imam ada yang minta doa, aku kawin lagi. Semoga kita semua diberi sehat sama Allah ya. Hatinya selalu digembirakan oleh Allah. Sesuai dengan yang Allah bilang ya. Wa basyiri syabirin, sampaikan kabar gembira. Jadikan hati kamu kan bergembira terus. Bagaimana supaya hati ini bisa gembira terus, sahabat? Benar enggak? Walaupun ditimpa kesulitan segala macam, sudah Allah beri konsep itu. Wa basyiri syabirin, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila ditimpa dengan masalah apapun di dalam dirinya, dia mengatakan dengan lapang dada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang selalu berbahagi, sudah jelas kondisi itu. Ya, sampaikan kabar gembira kepada siapa? Kamu akan selalu merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup. Selalu gembira kamu, walaupun hutang numpuk, masalah datang bertubi-tubi, kamu tetap bergembira. Ketika kamu mengatakan terhadap masalah yang datang, ya, kesulitan yang datang, apapun bentuk dan wujud masalah hidup ini, kau katakan alladzina asabathum musibatun qalu. Ketika ada musibah, ada masalah yang terjadi kepada kamu, dengan tulus hati kamu, dengan yakin iman kamu, rasa kamu, seluruh rasamu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betulkah itu? Betul enggak? Betul enggak? Tapi ketika masalah datang, suami kawin lagi, kamu tidak mengatakan ini inna lillahi, aku panas bara api cinta. Api apa? Api neraka tak sepanas hati yang kuat. Karena tidak alladzina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika musibah datang kepada dirinya, dia mengatakan, dasar kamu bang gak bikin, saya sendiri kan. Ya Allah, merdeka. Ya bangga. Saya mengatakan seperti itu karena aku mencintaimu, wahai orang yang aku cinta. Iya benar. Supaya apa? Supaya kamu menikmati hidup itu bergembira. Ya bangga. Yes, lari yes.